tentang keistimewaan apa? Al-Quran. Udah dicatat? Udah. Tulis materinya tentang keistimewaan Hari ini judulnya keistimewaan Al-Quran. Nanti hari kedua ada pemateri lagi, judulnya apa? Dicatat lagi ya. Keistimewaan Al-Quran. Kelihatan yang di belakang? Enggak ya? Oke, sebelum lanjut, Ibu mau tanya. Al-Quran. Siapa yang nggak pernah megang Al-Quran? Ada? Kalau ada, kita sama-sama mengucapkan Astagfirullahaladzim, ya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran di sini adalah kitab pedoman hidup umat apa umat Islam. Setiap yang beragama pasti mempunyai pedoman hidup, mempunyai pegangan hidup, ya, mempunyai pegangan hidup. Agama Islam pegangan hidupnya apa? Pedomannya apa? Laki-laki apa pedoman hidupnya? Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama diturunkannya? Waktu SD pernah belajar, Ibu yakin? Atau yang udah dipelajarin di pelajaran PAI? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo berdiri. Selama berapa tahun, berapa bulan, berapa hari Al-Quran diturunkan? Berapa? Ayo tes mental. Ayo berdiri. Saya Bu, saya tahu nih. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur ini maksudnya seperti apa, Bu? Seperti apa? Nggak sekaligus, betul ya, nggak sekaligus. Selain dari nggak sekaligus, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Yang ngantuk jawab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Misalnya, maksudnya secara berangsur-angsur ini yang diturunkannya ada surat Madinah dan surat Makkiyah, ya. Sudah pernah belajar kan? Ada surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Nah, surat Madinah, surat Makkiyah adalah surat yang kalau surat Madinah suratnya yang panjang apa pendek? Madinah panjang, kalau Makkiyah ya pendek, ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, karena sesuai dengan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada zaman dahulu diceritakan dalam Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran tidak diturunkan dengan cuma-cuma, ya enggak? Al-Quran diturunkan sama Allah cuma-cuma enggak? Enggak, mempunyai apa? Mempunyai keistimewaan. Apa sih keistimewaannya? Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan. Antara lain, yang pertama apa? Baca bareng-bareng. Mukjizat agung kepada Rasulullah. Mukjizat agung. Mukjizat agung artinya apa? Mukjizat tertinggi. Ada yang namanya agung? Mana yang namanya agung? Ada? Adanya Agus.
Mukjizat agung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat tertinggi ya, artinya mukjizat agung itu mukjizat tertinggi kepada Rasulullah. Tidak ada mukjizat yang lain selain mukjizat yang tertinggi itu Al-Quran. Mukjizat agung kepada Rasulullah. Ini keistimewaan pertama ya. Keistimewaan pertama adalah mukjizat agung kepada Rasulullah. Yang kedua apa keistimewaannya? Ya, kandungan Al-Quran. Kandungan itu apa? Isi. Kandungan itu sama dengan konten. Kalau bahasa YouTube-nya Mayang Kalvi. Konten ya, konten kreator. Kandungan artinya isi. Isi Al-Quran lengkap, merangkum semua aspek. Aspek apa aja yang ada dalam Al-Quran itu? Kehidupan seperti akhlak, ekonomi, sosial, sains, dan politik. Jadi dalam kehidupan kita, dalam bidang ekonomi, bidang sains, bidang pendidikan, selain daripada ini ya, bidang pendidikan, ekonomi, sosial, apalagi ya? Semuanya tentang kehidupan kita terangkum lengkap dalam Al-Quran. Ada pedomannya ya, bagaimana hukumnya dan bagaimana kita menjalaninya. Nah, semuanya ada dalam Al-Quran. Hukumannya seperti apa yang riba, hukumannya seperti apa yang zina, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, kepada guru, ya, bagaimana mencari nafkah yang halal, dan bagaimana jika kita mencari nafkahnya itu haram, apakah hukumnya baik atau tidak. Semuanya lengkap terangkum dalam Al-Quran ya. Sosial, dalam bersosial artinya berinteraksi atau berteman, bertetangga, berkeluarga. Semuanya diceritakan atau dijelaskan cara-caranya bagaimana ada dalam Al-Quran. Itu maksud yang keberapa? Yang kedua. Jadi yang kedua itu isi Al-Quran itu semuanya ya, semuanya mencakup dalam kehidupan kita sehari-hari, ada dalam Al-Quran semuanya ya, baik itu akhlak, ekonomi, sosial, sains, dan politik. Nah, politik juga ada. Sebesar apapun politik di Indonesia ini, aturan dan bagaimana menjalaninya itu sudah tertera dalam Al-Quran. Untuk surat dan penjelasan tafsirnya saya belum terlalu mempelajari ya. Ada, kalau kita cari tafsirnya di tafsir Al-Quran, kita mempelajari semua aspek kehidupan manusia ada dalam Al-Quran. Udah yang kedua ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa? Baca. Ya, ajarannya sesuai dilaksanakan. Ajarannya apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu dilaksanakan untuk semuanya ya, semua bangsa. Bangsa itu artinya negara ya. Kalau yang beragama Islam. Kalau misalnya hidupnya di negara Malaysia atau negara Thailand ya, ada yang Islam, maka mau tidak mau yang Islam itu harus ajarannya itu dilaksanakan untuk semua bangsa ini. Artinya semua bangsa yang beragama Islam harus mematuhi, melaksanakan perintah yang ada di Al-Quran ya. Perintahnya apa? Banyak ya. Sholat, puasa, zakat, berbakti kepada orang tua, apalagi perintahnya
Kalau puasa udah tahu dalilnya tadi ya. Kita sebagai orang Islam yang beriman diwajibkan berpuasa. Nah, itu salah satu ajaran ya. Salah satu ajaran sesuai dilaksanakan untuk semua bangsa, tempat dan masa. Mau tempatnya di mana aja. Kalau kita sudah tahu itu ajaran Al-Qur'an, maka harus apa? Dihindari kali ya. Dihindari apa dilaksanakan? Dilaksanakan. Dan mau masaknya itu zaman dahulu yang belum mengenal Android, yang masih kalau zaman dulu gimana hidupnya? Tidak ada teknologi ya, tidak mengenal masa. Mau zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, tetap apa yang diperintahkan Al-Qur'an harus dilaksanakan. Lanjut. Hilmi lanjut nggak nih? Hilmi lanjut ya. Kelas 3 nih ya. Ada lagi selain Hilmi kelas 3? Sulaiman. Nggak ada, Hilmi doang ya. Oke. Yang tadi yang ketiga udah dicatat semuanya? Benar udah. Nanti Ibu tanya ya. Siapa yang Ibu tanya harus bisa jawab. Yang keempat, catat. Yang keempat apa? Baca bareng-bareng. Kiamat. Yang dibaca kiamatnya doang. Saya juga tahu kalian puasa lemes ya. Udahlah baca kiamatnya aja. Ya enggak? Di kelas juga gitu. Ayo anak-anak baca. Ya Bu, baca LKS halaman ini. Yang dibaca paling keras ujungnya doang. Ya enggak kelas 7? Iya tah? Enggak, bercanda. Ibu mau bercanda ya, enggak kelas 7 mah rajin-rajin. Yang keempat, terpelihara. Apa sih terpelihara?